Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Manajemen Kinerja Paralel 1 akan menjelaskan mengenai Key Performance Indicator. Berikut anggota dari kelompok 12 yaitu Lindu Tridara Arita Liraga, Windio Saprima, dan Irani Bening Kinasi. Yang pertama mengenai jenis pengukuran kinerja. Jenis pengukuran kinerja ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, Key Result Indicators atau KRIs, yang memberitahu bagaimana kinerja dari suatu perspektif atau faktor keberhasilan yang sifatnya kritikal. Yang kedua, Performance Indicators atau PIs, yang memberitahu apa yang harus dilakukan agar dapat menunjukkan performa yang unggul. Dan yang ketiga, Key Performance Indicators atau KPIs, yang memberitahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja secara dramatis. Lalu apa sih sebenarnya Key Performance Indicators itu? Nah, KPIs merupakan pengukuran yang digunakan oleh sektor atau organisasi untuk menentukan kesuksesan dan melacak kemajuan dalam memenuhi tujuan strategis. KPI juga merupakan indikator atau ukuran yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. KPI ini dapat bersifat pengukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk meninjau kemajuan organisasi terhadap tujuannya. Namun alangkah baiknya jika KPI bersifat pengukuran kuantitatif. Lalu KPI juga mengukur kinerja dengan membandingkan hasil terhadap standar atau organisasi serupa lainnya. Karakteristik KPI yang baik biasanya disebut dengan SMART, yang merupakan akronim dari spesifik, measurable atau dapat diukur, achievable dapat diterima, relevan, dan time bound atau terikat waktu. Berikut merupakan jenis-jenis KPI. Ada proses KPI yang mengukur efisiensi atau produktivitas pada sebuah proses bisnis. Contohnya, waktu untuk menyelesaikan pesanan customer. Lalu ada input KPI yang mengukur aset dan sumber daya. Contohnya ini saat kita melakukan funding untuk training. Lalu ada output KPI yang mengukur hasil finansial dan non-finansial pada aktivitas bisnis. Contohnya yaitu keuntungan bersih. Lalu ada leading KPI yang mengukur aktivitas yang mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja di masa depan. Contohnya saat mengukur persentase karyawan yang berkinerja tinggi. Lalu ada lagging KPI yang mengukur kesuksesan atau kegagalan setelah suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya yaitu KPI finansial terbanyak. Dan ada outcome KPI yang mengukur manfaat atau kinerja sebagai hasil dari aktivitas bisnis. Contohnya yaitu tingkat kepuasan karyawan. Lalu ada kualitatif KPI, yaitu pengukuran deskriptif seperti sebuah opini atau sebuah karakter. Dan yang terakhir ada kuantitatif KPI yang mengukur hasil dalam angka menggunakan rata-rata rasio presentasi. Contohnya saat menghitung pendapatan per karyawan. Selanjutnya ini ada keselarasan dengan arah strategis yang terdiri dari visi, yaitu apa yang kita inginkan di masa depan, strategi bagaimana kita berniat untuk mencapai visi kita, tujuan apa yang harus kita selesaikan untuk melangkah maju, critical success factors, yaitu bidang apa yang harus kita fokuskan untuk mencapai visi kita, KPI, mengenai apa indikator metrik keberhasilan kita, dan ada Key Action Initiative, yaitu program tindakan apa yang akan mencapai sasaran kinerja kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe indikator. Indikator dapat dibagi jadi beberapa tipe. Yang pertama, tipe indikator berdasarkan besarnya lingkup yang relevan dengan tujuan atau sasaran strategisnya, yaitu generik dan spesifik. KPI generik mengukur aspek kinerja yang relevan dengan mayoritas pengguna layanan dan tidak menargetkan populasi pengguna layanan tertentu, misalnya jumlah pelanggan yang mengantri lebih dari 6 jam. Nah, KPI spesifik terkait dengan populasi pengguna pelayanan tertentu dan mengukur aspek tertentu, misalnya sejumlah pelanggan khusus yang menunggu tindak lanjut dari keluhan selama lebih dari seminggu. Yang kedua adalah tipe indikator berdasarkan tingkat validitas indikator yang ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan indikator tersebut dengan tujuannya atau sasaran strategisnya. Dibagi menjadi 3, yaitu exact, proxy, dan activity. Exact adalah indikator yang ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan, misalnya jumlah pelanggan, jumlah produksi, rasio pendapatan, dan lain-lain. Proxy adalah indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tapi lewat sesuatu yang mewakili hasil tersebut. Misalnya, jumlah keluhan pelanggan untuk sasaran strategis meningkatkan kepuasan pelanggan. Activity adalah indikator yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan. Misalnya,
jumlah pelanggan yang dilayani untuk memenuhi sasaran strategis meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah tipe indikator berdasarkan polarisasinya. Polarisasi menunjukkan ekspektasi arah nilai aktual dari indikator dibandingkan relatif terhadap nilai target, yaitu ada maximize dan minimize. KPI maximize adalah KPI polarisasi positif, artinya nilai aktual semakin tinggi semakin baik. Rumusnya adalah nilai aktual dibagi nilai target, contohnya adalah jumlah pelanggan, rasio pendapatan, dan lain-lain. KPI minimize adalah KPI polarisasi negatif, artinya nilai aktual semakin rendah semakin baik. Rumusnya adalah nilai target dibagi nilai aktual, contohnya adalah jumlah keluhan, jumlah produk, reject, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai materi pengembangan KPI, di mana dalam pengembangan KPI ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada audiens, di mana audiens ini merupakan orang atau kelompok yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Audiens ini harus ditentukan dengan tepat dan digunakan untuk pengukuran agar KPI yang dikembangkan sesuai. Selanjutnya ada konsultasi, di mana pihak-pihak yang melakukan penilaian KPI harus berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan dengan tujuan agar kebutuhan dari pemangku kepentingan tersebut turut berkontribusi pada penerimaan KPI yang dipilih. Yang selanjutnya ada faktor area yang diukur. Pemilihan area yang diukur ini harus berdasarkan pada tingkat kepentingan dari suatu masalah yang dinilai dalam KPI. Selanjutnya ada keseimbangan pengukuran, di mana keseimbangan pengukuran ini bisa dicapai dengan menggunakan beberapa metode yang biasa digunakan, seperti the balance scorecard dan juga 3S. Selanjutnya ada metode 3S, di mana metode 3S ini atau metode 3E merupakan metode-metode yang bisa digunakan dalam penentuan KPI perusahaan. Yang pertama ada ekonomi, yang merupakan perolehan SDM dan material. Yang kedua ada efisiensi, yang merupakan pengukuran penyediaan di perusahaan dengan biaya minimum. Selanjutnya ada efektivitas, yang merupakan proses mengukur sejauh mana organisasi bisa mencapai tujuannya. Dan faktor terakhir yang harus dipertimbangkan dalam penentuan KPI perusahaan adalah metode balance scorecard, di mana metode ini merupakan pengukuran KPI berdasarkan beberapa dimensi, yaitu yang pertama dimensi finansial, yang kedua customer, yang ketiga internal business process, dan yang keempat learning dan growth. Selanjutnya adalah materi mengenai penentuan kriteria seleksi, di mana dalam menentukan kriteria seleksi dalam penilaian atau penetapan proses KPI di perusahaan, ada beberapa kriteria yang diperhatikan. Yang pertama ada validity, yang merupakan apakah KPI mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua ada reliability, apakah KPI memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Yang ketiga ada explicit evidence base, yang merupakan apakah hasil pengukuran KPI didukung oleh bukti ilmiah atau pendapat dari ahli yang bersangkutan. Selanjutnya ada acceptability, yaitu apakah KPI dapat diterima oleh semua pihak yang berada di perusahaan. Selanjutnya juga ada visibility, yang merupakan apakah proses pengumpulan data KPI memungkinkan dan apakah sepadan dengan sumber dayanya. Selanjutnya ada sensitivity, yaitu apakah tercermin perubahan kecil dari pengukuran KPI yang dilakukan. Selanjutnya juga ada specificity, yaitu apakah KPI benar-benar menangkap perubahan yang terjadi, dan ada juga relevance, yaitu apakah keputusan bermanfaat yang dapat dibuat dari penilaian dari KPI yang dilaksanakan. Selanjutnya juga ada balance, yang merupakan apakah perusahaan mengukur KPI dari beberapa aspek sehingga bisa menghasilkan pengukuran yang seimbang. Dan juga ada tested, yaitu apakah KPI nasional dan internasional dimasukkan dalam penentuan KPI suatu perusahaan. Dan juga ada komponen atau kriteria STEP, yaitu apakah fokus penilaian KPI sudah aman dan tidak merugikan aspek manapun di perusahaan. Dan juga ada avoid duplication, yaitu apakah ada pertimbangan untuk proyek lain dalam penetapan KPI yang sedang atau akan dilakukan. Dan yang terakhir ada kriteria timelines, yaitu apakah informasi yang tersedia dalam jangka waktu yang dapat diterima itu ada dalam sebuah KPI yang ditetapkan untuk menginformasikan pembuat keputusan. Nah, selanjutnya adalah proses penetapan target KPI secara ringkas, di mana sebelum melakukan penilaian atau KPI kepada karyawan yang ada di perusahaan, sebaiknya ditentukan dulu target-target yang akan dinilai. Sebelum lanjut kepada proses atau tujuan dari penetapan target, kita harus mengetahui dulu nih apa pengertian target itu sendiri.
di mana target merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai manajemen dalam waktu tertentu yang akan dituangkan dalam setiap poin-poin KPI yang akan ditetapkan dan dilaksanakan oleh perusahaan pada periode tertentu. Di mana biasanya tujuan dari penetapan target ini adalah untuk membuat proses pengukuran KPI yang dilakukan agar bisa lebih terukur dan juga terkuantifikasi dengan jelas. Adapun teknik-teknik yang cocok digunakan dalam penentuan atau penetapan target dari KPI adalah yang pertama ada benchmarking, yang kedua ada forecasting, yang ketiga ada visibility studies, dan yang terakhir ada market research. Dan hasil yang diharapkan dari penentuan target ini sendiri adalah setelah target ini diselesaikan atau selesai ditetapkan, maka diharapkan ada target KPI yang jelas dan ada target value dan unit yang diinginkan secara detail oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini ada satu contoh KPI yang buruk dan ada juga contoh KPI yang baik. Nah, untuk contoh KPI yang buruk ini bisa dicirikan dari beberapa hal berikut. Yang pertama, tujuan yang dicantumkan itu terlalu singkat dan terlalu umum, tidak menuju pada suatu departemen yang khusus. Yang kedua, definisinya juga terlalu umum dan measure atau target-targetnya juga tidak dijelaskan secara detail atau dalam kuantitas atau presentasi tertentu. Sedangkan ciri-ciri dari KPI yang baik ini adalah yang pertama, tujuannya biasanya mencantumkan pihak atau departemen-departemen yang dituju secara detail atau secara lebih jelas. Yang kedua juga didefinisikan secara detail dan secara jelas apa saja target dari penentuan KPI ini. Dan yang ketiga, measure dan targetnya juga didefinisikan secara detail dan pada bagian target itu dicantumkan berapa kuantitas dari KPI yang ingin dicapai oleh perusahaan atau bisa juga ditetapkan dalam bentuk persen seperti yang ada di layar. Nah, selanjutnya ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk menetapkan KPI yang lebih baik pada suatu perusahaan. Di mana beberapa pendekatan tersebut kurang lebih di sini ada 5, yaitu yang pertama untuk menciptakan KPI yang baik, maka bisa diawali dengan proses desain KPI dengan konteks bisnis dan didefinisikan dengan jelas tujuan apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan yang ingin melakukan penilaian atau KPI terhadap employee-nya. Yang kedua adalah menentukan action plan yang jelas untuk mencapai tujuan yang spesifik. Dan yang ketiga, definisikan jenis KPI yang ingin dicapai perusahaan. Misalnya, KPI untuk memonitor performa kerja karyawan, KPI untuk tracking progress, dan beberapa tujuan-tujuan lain yang bisa disesuaikan dengan tujuan masing-masing perusahaan. Dan yang keempat, jelaskan kepada karyawan tentang KPI secara detail meliputi konteks dan reward yang akan mereka dapatkan jika mereka bisa berhasil melakukan kinerja sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan target-target KPI yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan juga libatkan karyawan dalam perancangan KPI agar KPI yang ditetapkan ini tidak hanya berdasarkan pada pandangan dari satu pihak saja, namun juga melibatkan pandangan dari karyawan yang merupakan pihak yang ingin dinilai dalam penetapan KPI ini. Dan yang terakhir yaitu pilih visualization tools yang cocok diterapkan, sehingga proses penilaian KPI bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KPI dalam konteks bisnis. KPI kadang-kadang tidak berfungsi secara maksimal. Untuk mengatasinya, ada 3 komponen yang saling mempengaruhi, yaitu tujuan bisnis, tim, dan action plan. Yang harus diperhatikan adalah KPI harus diterjemahkan dengan benar dan spesifik kepada tim, dan tim perlu menyetujui dan mendukung KPI tersebut. Lalu KPI bukan hanya digunakan sebagai pengukuran, tapi juga sebagai tools manajemen bisnis. Setiap KPI harus jalan dengan tujuan bisnis yang spesifik, dan KPI dibuat dengan menyesuaikan bisnis itu sendiri, tidak bisa dengan melihat atau meniru KPI dari bisnis lain. Lalu ada atribut KPI. Yang pertama ada nama KPI yang lebih baik singkat dan deskriptif. Yang kedua, KPI harus bisa terukur. Yang ketiga, memiliki value yang terfokus. Keempat, sejalan dengan tujuan bisnis dan action plan. Yang kelima, karyawan yang turut bertanggung jawab. Yang keenam, diupdate secara berkala. 7 ada penginputan data. Yang kedelapan ada target value dan tanggal selesai. Lalu ada visualisasi dan automation software.
Nah, terakhir, best practice untuk penerapan KPI adalah fokus pada hasil, bukan pada proses. Sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.